Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1129. Retakan-retakan mulai muncul di sekeliling dunia kesadaran, seperti kaca yang hendak pecah. Semuanya terjadi karena Lu Mengyao secara naluriah menolak Luo Xiu menyelami ingatannya lebih dalam. Namun karena Luo Xiu tak berniat melukainya, ia pun menahan diri dan tidak memaksakan kehendak. Tepat sebelum kesadarannya dipaksa keluar dari sungai kenangan, ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari, jawaban atas perubahan drastis Lu Mengyao. Kesadarannya kembali ke tubuh roh sucinya, dan seketika itu juga, gelombang besar niat membunuh dalam bentuk pedang menyapu, menusuk seperti ribuan bilah yang ingin mengiris tubuhnya sampai hancur. Mengyao, desah Luo Xiu lirih, berdiri di tengah lautan cahaya pedang tanpa satu pun emosi yang hidup. Bahkan divinitas jiwanya, inti dari eksistensinya, berbentuk bilah pedang beku, dingin, dan tak berperasaan. Seluruh emosi manusiawi yang semestinya ia miliki telah dikubur sangat dalam di sungai kenangan. Lewat apa yang ia lihat dan rasakan, Luo Xiu akhirnya benar-benar memahami isi hati terdalam Lu Mengyao. Ia yang penuh luka, penuh penyesalan, penuh harapan dan pengorbanan yang semuanya ia kubur sendiri. Perjalanan hidup Lu Mengyao sangat panjang dan berat. Ia telah memilih mengikuti jejak Luo Xiu, berharap bisa menyusulnya, hingga akhirnya memutuskan meninggalkan alam samudera bintang bersama Hu Qingqing, menyusuri jejak langkahnya menuju wilayah lain. Tapi kemudian, Hu Qingqing yang tiba-tiba mendapatkan kembali kenangan masa lalunya dan kekuatan lamanya, membawanya menuju alam liar, setelah memberitahu bahwa suatu saat Luo Xiu juga akan sampai di alam 8 tertinggi. Namun takdir kembali mempermainkan. Lu Mengyao tersesat karena suatu insiden dan justru terdampar di alam langit, bukan alam liar. Dan disitulah segalanya berubah. Perubahan kepribadiannya, kekosongan emosinya, semuanya terjadi setelah pengalaman di alam langit. Kenangan dan perasaan dari masa itu telah disegel oleh kekuatan asing yang sangat kuat. Dalam perjalanannya menuju reruntuhan pertempuran kuno, ia masuk ke sebuah rahasia dunia dan mendapatkan setengah buah divinitas jiwa, sebuah inti kesadaran yang sangat kuat. Saat Luo Xiu mendengar jawabannya, tubuhnya segera bergerak dan meninggalkan kesadaran Lu Mengyao. Roh sucinya memancar seperti cahaya dan kembali ke tubuhnya. Begitu kembali, Luo Xiu membuka mata lebar-lebar, dan seketika itu juga, aura membunuh yang sangat dahsyat meledak dari tubuhnya, memenuhi seisi langit dengan warna merah darah, seakan seluruh ruang runtuh oleh tekanan niat membunuh yang terlampau kuat. Siapa yang melakukannya? Raungnya dari sela giginya. Niat membunuhnya benar-benar membuat langit dan bumi runtuh dalam sekejap. Selama ini, hati kultivasinya selalu mantap tak tergoyahkan, namun kini hatinya dipenuhi amarah, murka, dan dendam, seperti dewa perang purba yang bangkit dari jurang kematian. Meski ia tak melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia tahu dengan pasti bahwa setengah divinitas yang menyatu dengan Lu Mengyao adalah milik Qiu Shuang. Divinitas itu hancur dalam pertempuran, dan sebagai pusat dari jiwa, kehancuran divinitas hampir pasti menutup jalan reinkarnasi. Setengah bagian yang menyatu dengan Lu Mengyao tak lagi membawa emosi, dan penyatuannya itulah yang menyegel semua ingatan serta perasaan lama milik Lu Mengyao. Ia bergabung dengan menara pedang tertinggi karena warisan dari Jiwu Shuang yang melekat di divinitas itu memberikan bakat luar biasa dalam jalan pedang. Kenapa bisa begini? Suara Luo Xiu lirih dan penuh luka. Ia teringat kembali pada catatan di klan Ji yang menyebut Jiwu Shuang mengorbankan diri demi menyelamatkan klannya dari ancaman besar. Namun kenyataannya jauh lebih tragis, divinitasnya dihancurkan sepenuhnya. Bahkan, pedang utamanya pun remuk. Ia tak bisa membayangkan musuh macam apa yang bisa membuat seseorang sekuat Jiwu Shuang sampai binasa seperti itu. Di depannya, Lu Mengyao mundur beberapa langkah dengan waspada. Meski sebagian besar emosi dan ingatannya tersegel, instingnya masih bekerja. Aura pembunuh yang menyembur dari Luo Xiu membuat tubuhnya menggigil tak sadar. Ia tahu, pria ini tidak menyerangnya dalam dunia kesadarannya barisan dan itu membuatnya heran. Bukankah mereka musuh? Ini semua salahku, gumam Luo Xiu lirih, tatapannya menembus awan gelap di atas langit. Air mata perlahan mengalir di kedua pipinya. Ia jarang memperlihatkan sisi emosionalnya, tapi informasi yang ia peroleh barusan menghantam dirinya lebih keras dari pukulan manapun. Dahulu, ia bertarung sampai mati melawan Meng Qianxiang, menghancurkan piringan reinkarnasi dengan harapan dunia tak lagi dikuasai oleh penguasa Dao. Ia pikir semua akan berakhir damai setelah kematiannya. Namun ternyata, begitu ia pergi, mereka yang ia sayangi justru mengalami kehancuran dan kehilangan satu demi satu. Seandainya ia tidak bertarung hingga mati kala itu, mungkinkah semua ini tak akan terjadi? Penyesalan itu menyesakkan hatinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri,
bukankah alasan ia mengejar puncak dunia bela diri adalah untuk melindungi orang-orang yang ia cintai? Kini ia menatap ke arah Lu Mengyao, dan hatinya terasa sangat berat. Jika yang menyatu dengan divinitas itu adalah orang lain, mungkin ia akan langsung memisahkannya dengan paksa, bahkan jika itu berarti menghancurkan setengah jiwa lawannya. Tapi ini adalah Lu Mengyao, orang yang pernah ia janjikan akan ia jaga seumur hidup, putri dari Lu Feichen yang mati-matian mempercayakan segalanya padanya. Dan karena itulah, Luo Xiu tidak bisa, dan tidak akan, menyakitinya. Meski tahu bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan Ji Wushuang mungkin adalah memisahkan divinitas itu dari tubuh Lu Mengyao, ia tahu harga yang harus dibayar sangat besar, bisa jadi nyawanya sendiri. Dengan mata yang masih basah, Luo Xiu mengepalkan tangan dan mengucap dalam hati, jika ini memang takdir yang harus aku hadapi, maka aku akan mencari jalan di antara yang tak mungkin aku akan menyelamatkan keduanya, tak peduli apapun harganya. Mengenai ingatan yang tersegel dalam jiwa Lu Mengyao, Luo Xiu tahu dirinya tak bisa berbuat banyak. Sungai kenangan adalah sesuatu yang sangat rapuh dan jika dipaksa membuka segelnya, bisa menimbulkan dampak serius terhadap keutuhan kesadaran jiwa seseorang. Satu-satunya yang bisa memulihkan segel tersebut hanyalah Lu Mengyao sendiri. Setidaknya untuk saat ini, Luo Xiu belum memiliki cara untuk membantunya membuka segel itu tanpa menyakitinya. Setelah insiden tersebut, Lu Mengyao memilih mundur, dan Luo Xiu pun tidak mengejar. Sementara Hu Qingqing melanjutkan pemulihan di gunung keempat sumber Dao. Waktu di dalam wilayah itu sudah hampir habis. Lu Mengyao, meski menyerah atas puncak gunung keempat, kini mengalihkan tujuannya ke puncak gunung ketiga. Dengan kekuatan luar biasa dalam Dao Pedang dan dua roda ilahi sempurna, dia tak terkalahkan kecuali menghadapi Luo Xiu atau saat melawan Meng Qianxiang dalam perebutan gunung kedua. Namun setelah merebut beberapa puncak gunung lainnya, dia akhirnya berhasil membentuk roda ketiganya juga dengan kualitas sempurna. Kini dia telah mencapai puncak tahap akhir Dewa Iblis tingkat 9, dengan 3 roda ilahi sempurna. Luo Xiu tak pernah berniat menyinggung Meng Qianxiang lagi. Setelah semua yang terjadi, dia mulai melepaskan prasangka lama terhadap pria itu. Sebagai inkarnasi Tai Sang King, Luo Xiu tahu bahwa permusuhan mereka di masa lalu sebagian besar juga karena dirinya. Saat itu ia memutuskan semua ikatan emosional demi mengejar Dao, dan karena perasaan cinta serta cemburu yang kompleks antara Meng Qianxiang dengan adik perempuannya Meng Xia serta Ji Wushuang, dendam itu pun tumbuh dan berkembang. Meng Xia mencintai Tai Sang King, membuat sang kakak merasa dikhianati. Ji Wushuang, yang pernah dicintai Meng Qianxiang, juga memilih mengikuti Tai Sang King itu memperparah kebenciannya. Untuk mengalahkan Tai Sang King dan merebut kembali segalanya, Meng Qianxiang menerima warisan Dao utama reinkarnasi dan menapaki jalan kegelapan. Kini semua itu hanya menjadi kenangan penuh penyesalan. Luo Xiu berdiri tenang di bawah langit kelam, menantikan ditutupnya wilayah sumber Dao, karena dia tahu, begitu keluar dari sana, dia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Musuh-musuhnya menanti baik dari para pewaris surga, keturunan bangsawan terkuat, maupun mereka yang orang-orang terdekatnya telah dibunuh Luo Xiu selama pertarungan di wilayah itu. Meski saat menghadapi Patriark Su Huo ada seseorang yang mencurigakan mirip gurunya di kehidupan lalu yang menolongnya, Luo Xiu tidak bisa menggantungkan hidupnya pada keajaiban. Ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Saat batas 10 tahun berakhir, kekuatan luar biasa meliputi seluruh wilayah, memindahkan semua peserta keluar. Tepat sebelum itu, Luo Xiu telah menyimpan Hu Qingqing dalam alat artefak alkimia unggulnya, tungku pemurnian dewa warna ungu. Begitu muncul di luar, dengan efek pusing karena transisi dimensi belum sepenuhnya mereda, ia langsung menghancurkan sebuah platformasi di tangannya. Boom! Suara ledakan ruang menggema, membelah langit. Sebuah celah ruang muncul dan Luo Xiu melompat masuk, tubuhnya menghilang. Aksi yang begitu cepat bahkan membuat para ahli klan langit yang berjaga di luar tak sempat bereaksi. Dengan kekuatan formasi, Luo Xiu menembus ruang angkasa, terbang melintasi langit dalam upaya pelarian penuh. Namun rasa bahaya tiba-tiba muncul dalam kesadarannya, ada kekuatan yang luar biasa mendekat dari belakang. Tanpa perlu menoleh, Luo Xiu sudah tahu bahwa pengejar itu pasti salah satu ahli dari klan langit. Meskipun Xingsa mungkin telah keluar dan menyusun rencana balas dendam, dia pasti butuh waktu. Tapi musuh ini datang terlalu cepat. Itu berarti seseorang dari klan langit telah bersiap dari awal, menunggunya muncul untuk langsung membunuhnya. Energi yang datang begitu besar, paling tidak setara dengan seorang dewa kaisar tingkat 9. Melawan kekuatan sebesar itu dengan level kekuatan Luo Xiu saat ini adalah mustahil. Boom! Satu platformasi lagi dihancurkan, membuat kecepatannya meningkat drastis. Namun teror dari belakang semakin dekat, dalam setengah jam saja, dia akan tertangkap. Luo Xiu meledakkan lebih dari 10 platformasi, semuanya disiapkan di wilayah sumber Dao justru untuk skenario seperti ini. Tapi tetap saja, kecepatan lawan terlalu luar biasa. Tiba-tiba, kekuatan luar biasa muncul dan menarik paksa Luo Xiu keluar dari perjalanan dimensi. Ia tak sempat bereaksi.
Ketika tersadar, dia sudah berada di ruang angkasa luas alam langit, jauh dari bintang utama. Di depannya terbentang tanah bintang yang samar dan berkabut wilayah yang hendak ia lewati saat tertangkap. Dan di sana, berdiri sosok yang membuat jantung Luo Xiu berhenti berdetak sejenak. Sosok itu adalah penguasa suci Xingtian, pemimpin istana Xingtian. Seorang kaisar tingkat 9, eksistensi dewa besar sejati. Tatapan datarnya dan aura yang menyelimuti tubuhnya bahkan dari kejauhan saja sudah cukup untuk membuat Luo Xiu merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Detak jantung dan napasnya terasa nyaris berhenti. Tak perlu lagi ada penjelasan hari ini, ia benar-benar sedang berjalan di tepi jurang maut. Bersambung.